Kota baru gunungnya Bamega, Bamega, Bamanapur di Salangkara, Bamanapur di Salangkara. Batamu lawanlah Adinda, Adinda iman di dadara, Samalaya iman di dadara, Samalaya. Sayang sayang si patokaan, makai go gorokan sayang. Sayang sayang si patokaan, makai go gorokan sayang. Sajojo yung madam ko bisa papare sa muna keke, sa muna keke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK? 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 Al-Hikmah? Podcast Hikmah? Beri aplaus buat kita semua. Baik, untuk pertama di sini ada penampilan dari siswi SMK 5 Lirjo. Kepada Doa dan Winarsi, silahkan untuk naik ke panggung. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Aku ingin jiwa raga ini selaraskan keagungan. Aku ingin jemariku ini menuliskan garis meramu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu, tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Dan ku ingin kepantaran ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cinta, hidup dalam kesatuan. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Dan ku ingin jiwa raga ini selaraskan keagungan. Dan ku
berkibar di luas-luas tamu, tunjukkan kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Daku ingin kepantaran ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cinta, hidup dalam kesatuan. Putra bangsa yang mengemban cinta, hidup dalam kesatuan. Oke, beri aplaus buat Winarsi dan Doa. SMK Aligma Podcast Sigma. Beri aplaus buat kita semua. Oke, baik. Kali ini perkenalkan, nama Bapak adalah Muhammad Alfian Hidayat dan saat ini Bapak sudah bersama dengan Bapak Kepala SMK Aligma Lirjo, Bapak Dr. Andes Suwardi. Assalamualaikum Bapak Suwardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya nih Pak Suwardi, bagaimana Pak kabar hari ini Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah kondisi sehat. Mudah-mudahan kita semua terlindung dari COVID-19 dan bisa melaksanakan tugas. Amin 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 Semoga amin amin amin. PTM ini bisa berakhir dan Amin. kita akan bisa pembelajaran tatap muka secara penuh. Amin amin amin. Ya Pak, kalau boleh sedikit motivasi nih Pak buat kita sebagai Sivitas Akademika SMK 5 Lirjo nih Pak. Bagaimana sih Pak menjadi sosok siswa siswi SMK 5 Lirjo yang berprestasi itu bagaimana Pak sebetulnya? Ya tentu saja yang utama adalah disiplin, kejujuran dan tanggung jawab. Disiplin dan tanggung jawab ya Pak ya. Itu untuk menjadi seorang siswa atau siswa yang berarti harus menjadi seorang yang disiplin dan bertanggung jawab. Itu salah satu karakter yang memang harus tertanam. Harus tertanam ya Pak ya. Tidak aja di Aligma mungkin ya, Mm-mm. di seluruh banyak sekolah. Kalau itu tertanam dengan baik, Iya. ya mudah-mudahan kita akan menjadi satu bangsa yang dengan generasi muda yang baik. Iya. Tetap disiplin ya, contoh saja dengan COVID-19 itu turun drastis karena memang Iya. kita disiplin prokes. Iya. Walaupun memang ada beberapa yang tidak disiplin, tapi rata-rata Iya. sehingga akan disiplin prokes salah satu bentuk Iya. bahwa kita sudah mulai menuju ke arah masyarakat yang disiplin dan bertanggung jawab. Iya. Kalau masing-masing pribadi baik, keluarga baik ya seluruhnya akan baik. Jadi mau berhasil ya, ini adalah disiplin, jujur dan bertanggung. Disiplin, jujur dan bertanggung jawab. Jadi itu merupakan salah satu kunci sukses untuk menjadi seorang siswa atau siswi yang berprestasi ya Pak ya. Mudah-mudahan insya Allah. Amin 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 amin. Nah itu siswa-siswi SMK 5, jadi pesan dari kepala sekolah kita itu harus menjadi siswa-siswi SMK Aligma yang disiplin dan bertanggung jawab. Oke Pak, nih ngomong-ngomong nih Pak, ngomong-ngomong disiplin dan bertanggung jawab menjadi seorang siswa atau siswi yang berprestasi. Kebetulan nih Pak, hari ini kita sudah kedatangan sosok siswa yang tidak jauh dari SMK 5 tentunya Pak. Ini dari SMA Negeri 1 Kalirjo yang sudah mengharumkan nama SMA Negeri 1 Kalirjo di kancah nasional Pak. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sudah kehadiran. Baik, langsung saja kita sambut tepuk tangan yang paling meriah kepada Saudara Rido Hafizar Armadani beserta dengan Bapak Pembina Paskib SMK 5 SMK Negeri 1 Kalirjo, silakan untuk naik ke atas panggung. Beri tepuk tangan yang paling meriah. Ya. Oke,
Eh, agak storing ya. Baik, baik. Baik, alhamdulillah kita sudah bersama dengan Rido dan Bapak Pembina Pak Uki ya. Alhamdulillah, bagaimana nih Rido, kabarnya sehat Rido? Alhamdulillah sehat Kak. Rido sehat ya, alhamdulillah ya. Tadi dari SMA berapa menit dari sini? Jam berapa? Paling sekitar 1 menit sih Kak. 1 menit ya? Dekat juga Kak. Karena deket ya? Iya Kak. Rumah sendiri di mana domisili aslinya? Untuk saya rumahnya di Kalirejo, tempatnya di Dusun 2, dekat kolam renang PPI. Dekat kolam renang PPI ya? Blok Oke. M. Blok M? Iya. Oh, Blok M Kalirejo ya? Iya Kak. Oke. Boleh nih Do diceritakan sedikit bagaimana sih riwayat hidup Rido dari pendidikan dini sampai dengan SMA negeri, kemudian dari latar belakang keluarga sendiri itu bagaimana sih Rido? Boleh diceritakan? Sebenarnya izin, perkenalkan nama saya Ridho Habizar Ramadhani. Mm-hmm. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Kalirejo. Sekarang duduk di kelas 11 IPS 1. Dan saya adalah anak kelima dari 5 saudara. Rumah saya di Kalirejo, tepatnya di Blok M, arah kolam renang PPI. Saya di SMA Negeri 1 Kalirejo tergabung dalam Satuan Komando Paskibra SMA Negeri 1 Kalirejo. Ya. Dari sana saya dimulai dari nol. Saya dididik dari nol oleh pembina saya Bongki, Ya. sehingga saya bisa menjadi Paskibraka Nasional tahun 2021. Gitu Pak. Aplaus. Dan alhamdulillah kemarin pada tanggal 17 Agustus 2021 saya dipercaya oleh pelatih untuk mengemban tugas berat, yaitu sebagai pengerek. Pengerek Betul Kak? Paskibra Nasional di Istana Negara. Betul Kak, di Istana Negara Kak. Alhamdulillah. Beri tepuk tangan yang paling meriah. Nyangka nggak waktu itu Rido bisa jadi, kalau boleh dicerita sedikit bagaimana prosesnya waktu itu kalau bisa menjadi pasukan pengibar bendera di Istana Negara? Cerita waktu seleksi atau Oh gimana? iya, waktu seleksi betul. Untuk seleksi saya pertama seleksi dari tingkat sekolah Iya, yang menyeleksi Bongki. iya, Di sana saya latihan dan dipilih dengan teman-teman saya oleh Bongki, dipilih untuk melaju ke tingkat kabupaten, iya, berjumlah 7 orang dan 6 orang. Dan untuk ke seleksi selanjutnya di tingkat kabupaten itu dimulai pada bulan Maret, tanggal 16 Maret 2021. 15 Maret 2021. Betul Kak? Mm-mm. Di situ saya bersama teman-teman yang lain seleksi kurang lebih 4 hari Iya, dengan jumlah 210 orang yang ikut seleksi, dan alhamdulillah saya lolos hingga tahap akhir dan berhak untuk melaju ke tingkat provinsi. Ya. Dan setelah itu ada pembekalan dari tim pelatih Kabupaten Lampung Tengah selama 2 minggu. Baru bulan April tanggal 7 kita Ya. berangkat ke provinsi Ya. untuk seleksi Kak. Seleksi juga. Jadi seleksinya awal dari sekolah, kemudian kabupaten, Provinsi. provinsi. Betul Kak. Heeh. Di provinsi baru ada pemilihan seleksi untuk nasional Kak. Nasional waktu itu. Wah, luar biasa sekali ya. Alhamdulillah saya terpilih untuk ke nasional Kak. Waktu itu yang untuk ke nasional berapa orang yang seleksi? Untuk ke nasional dikirimkan 2 Kak dari provinsi Kak. Dari provinsi 2. Putra putri. Dan yang diterima Rido Iya Kak. Alhamdulillah. Saya dan pasangan saya yang dari pesisir barat Kak. dari pesisir barat waktu itu. Betul, Kak. Luar biasa sekali. Beri tepuk tangan yang paling meriah. Jadi gampang ya, seleksinya udah berkali-kali. Iya Kak. Nah ini kalau boleh cerita oke nih. Apa kabar nih Pak Ulkia Rahma SPD? Iya. Alhamdulillah Baik. sehat ya Pak ya. Alhamdulillah sehat. Nah ini sebagai seorang pembina Paskibra SMA Negeri 1 Kalirejo, mohon maaf. Waktu itu melihat sosok Rido ini seperti apa sih sehingga kok Pak Uki sendiri kayak punya apa keyakinan, dia nih bisa sampai nasional. Bagaimana prosesnya? Kalau saya melihat dari Rido itu, Iya, saya nggak ada impian mau ke nasional. gak ada impian waktu itu. Cuman kalau target saya provinsi itu pasti. Pasti Ya, kalau saya melihat Rido itu dari SMP. dari SMP waktu itu Ya, kan. saya kan modelnya dari SMP saya sudah mencari bibit.
Iya. yang nantinya untuk penerus ke depannya. Sedangkan ridho ini termasuk inceran saya. Udah inceran waktu itu? Iya, termasuk dari SMP 1 Sendang Agung juga ada. Iya. Cuman untuk yang berpotensi itu ridho, Iya. karena menurut saya ridho bukan hanya pintar di PBB, Iya. tapi etikanya baik, Iya. intelektualnya juga bagus. Wow, luar biasa. Tepuk tangan buat Rido. Ya, jadi semua komponen itu ada di Rido ya. Iya, karena untuk paskibraka itu bukan hanya bisa baris berbaris, Kak. Betul, betul, betul. Iya, karena di sana pun dites ada seni budaya, Betul. ada PU, Betul. ada bahasa Inggris. Betul, betul, Jadi betul. kalau perkiraan orang paskibra itu hanya bisa PBB itu salah. Iya, iya. Bahwasanya paskibra itu harus bisa semua. Harus bisa semua Iya, ya. Kak. Jadi memang wah, salah satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh semua orang ya, Pak ya. Di Rido ini tadi ya. Iya, Benar-benar. benar ya. Maka tadi udah dilihat dari SMP sudah kelihatan. Iya, ya. Kak, benar. Sudah kelihatan. Kalau menurut Pak Suwardi sendiri nih, Pak, kira-kira nih Pak, untuk siswa-siswi SMK Lima Harjo nih Pak, ketika melihat sosok Rido ini bagaimana Pak? Seharusnya? Ya, ini jadi satu contoh. Ya, Bukan berarti yang di pusat kota itu bisa berhasil dengan baik. betul, betul, betul. Jadi kalau siswa SMK 5 misalkan akan memotivasi dari Mas Rido ini, Iya. yang diambil ilmu adalah bukan untuk menjadi paskibra level nasional, Betul, tapi memotivasi diri Iya. kita dari bawah aja bisa berhasil. betul, betul. Nah, Ya, dari maksudnya kampung apa? tadi ya, Iya. betul. Jadi cita-cita yang akan dituju oleh mereka itu ternyata dari bawah aja bisa ke provinsi Nasional. nasional. Iya. Jadi kalau mau berhasil, ya bukan ingin berhasil bisa jadi paskib, karena untuk jadi seorang anggota paskibra level nasional itu kan jenjangnya syaratnya pun harus standar semua. Iya, betul Pak. Maka yang jadi contoh adalah bagaimana bisa berhasil Iya, tapi di luar jalur paskib. Ini contohnya. iya. Kita dari bawah asal memang disiplin, tanggung jawab, jujur, Iya. ya, intelektual kan ditambahkan begitu. Iya, Ya, betul. insya Allah ya siswa SMK 5 bisa memotivasi ke arah sana. Amin, amin, Misalkan amin, mau amin, kuliah amin. kan takut. Iya. Nah dengan motivasi, wah ini bisa lah, kenapa saya nggak bisa? Iya. Itu. Amin, amin, amin. Jadi diambil dari sini adalah terbaik ya, memberikan motivasi diri sendiri untuk menggapai cita-cita walaupun dari bawah, mudah-mudahan bisa berhasil. oke, beri tepuk tangan semuanya. Jadi tadi ya, ini salah satu contoh buat kita semua. Jadi dari kampung sekalipun ya di Kalirejo ini bisa mengharumkan sampai di tingkat nasional, luar biasa sekali. Oke, kembali ke Rido nih. Masih bawa masih pengen banyak keponya nih, boleh ya Rido ya? Boleh, Kak, boleh. Jadi kalau boleh tahu nih, apa sih yang memotivasi Rido sehingga Rido itu menjadi seorang anggota Paskib dan punya nggak cita-cita pengen mengibarkan di nasional? Pengen, Kak, ada, Kak. Ada ceritanya di situ. Apa yang motivasi waktu itu? Jadi yang motivasi saya itu kakak saya sendiri, Kak. Kakak sendiri. Karena kakak saya merupakan Purna Paskibraka Indonesia di tingkat kabupaten pada tahun 2010. Wow, Dari luar situ biasa. saya melihat video kakak saya, Iya. saya ingin seperti dia juga. Saya melihat tuh keren gitu, bangga bisa Keren, bisa mengibarkan sang merah putih. Ada kebanggaan tersendiri gitu, Kak. Iya, betul, betul. Jadi saya punya tujuan, saya harus bisa lebih tinggi dari dia. Saya harus bisa mengalahkan prestasinya. Amin. Dan amin. alhamdulillah saya Dan terbukti sekarang ya, Betul, Kak. Jadi awal motivasi dari keluarga tadi ya, melihat Betul, Kak, kakak betul. itu. Betul, Kak. Kalau orang tua sendiri bagaimana? Kalau orang tua awalnya sih kayak nggak yakin gitu, Kak, Nggak saya bisa yakin. ke nasional. Tapi saya terus optimis, saya yakinkan terus, saya bilang saya punya tekad dan tujuan, saya punya semangat. Cuma itu yang saya punya. Dan alhamdulillah setelah seiring dengan berjalannya waktu, mereka pun terus menyemangati saya, dan alhamdulillah saya bisa sampai di posisi seperti ini. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat Rido. Buat Pak Pembina nih, Pak Bang Oki. Sebagai pembina, apa pernah sih Pak Bang Oki ini menyangka Rido bisa sampai di kancah nasional nih? Buat Bang Oki, pernah nggak nyangka itu? Kalau mimpi mungkin ya. Mungkin. Iya, kalau mimpi semua orang mimpi jangan kecil-kecil. Mimpi paskibra kabupaten terlalu kecil itu. Terlalu kecil. Ya kalau mimpi ya kita yang paling puncak nasional. Nasional. Nah, cuman tinggal dari usaha kita. Betul. Cuman kalau nyampe ke nasional itu saya nggak kebayang. Cuman kalau provinsi insya Allah, karena dengan kondisi seperti ini Ridho, saya yakin bahwasanya dia pasti tembus provinsi. Iya. Cuman kalau untuk ke nasional itu saya nggak menyangka. Iya. Itu menurut saya itu bonus dari Allah aja. Karena
semua itu dikembalikan lagi ke atas. Yang penting usaha dulu, eh, berdoa, usaha, yang jelas semaksimal mungkin kita melakukan kerja keras itu aja. Selanjutnya ya pasrah. Pasrah, betul. Tawakal Iya, sama Allah ya. betul. Bertawakal. Jadi sudah usaha, doa, dan terakhir tawakal tadi ya. Iya, Kak. Jadi 3 komponen itu nggak bisa terlepas ya, dari Betul. usaha kita untuk mencapai cita-cita tadi ya. Betul, dan satu lagi doa orang tua. Doa orang itu tua. pasti ya. Pasti ya. Iya. Karena tanpa doa orang tua juga kita nggak akan jadi apa-apa. Betul. Oh, betul. Iya. Ya karena ya itu sangat penting sekali ya, orang tua kita. Betul. Baik, terima kasih tuh Bang Uki. Untuk Ridho nih, kembali untuk Ridho. Ridho di apa, selain ikut paskib di sekolah, ikut eskul apa aja nih kalau boleh tahu? Kalau saya selain ikut paskib, saya juga ikut eskul basket Kak. Karena tujuan saya waktu itu agar tinggi badan saya menambah Kak. Oh, agak menambah ketika ikut eskul basket itu. Iya, Kak. Oh, pas banget ketemu Bang Uki ya di basket juga ya. Jadi udah dekat sekali ya dengan Pak Uki ya. Udah kayak kebetulan Bang Uki juga masih saudara saya Kak. Masih saudara Jadi kebetulan. kayak saudara, kakak, teman gitu semuanya. Oh, jadi udah akrab banget dengan Pak Uki ya. Betul. Kalau boleh cerita sedikit nih Ridho, kalau cita-cita Ridho sebenarnya jadi apa sih? Kalau cita-cita saya ingin menjadi jenderal Kak, jenderal Kapolri Kak. Jenderal Kapolri. Wah, luar biasa, tepuk tangan buat Ridho, kita doakan ya. Karena cita-cita itu harus tinggi Kak, nggak Harus boleh tinggi. pendek. Karena kalau misal kita jatuh masih di antara bintang-bintang Kak. Ya, wah, luar biasa sekali. Jadi setelah lulus SMA rencana nanti mau daftar akpol ini. Betul Kak, betul. Insya Allah akpol ya. Dan sudah punya bekal dari Paskibra Iya. nasional ya. Jadi udah, insya Allah mudah-mudahan tercapai Ridho ya. Amin. Amin. Nah, untuk Pak Suhadi sendiri nih Pak, terkait dengan cita-cita Pak ya, kita harus menggapai cita setinggi langit Pak. Bagaimana menurut sendiri nih kalau terkait dengan cita-cita, apa kita cita yang tinggi? Ya, memang itu kan tidak terbatas cita-cita itu. Ya. Cuman kalau kita punya menggaungkan tujuan, berarti dari awal kita sudah mempersiapkan. Iya. Jangan hanya menggaungkan saja tapi nggak ada usaha itu ya, nggak ada betul. hal lain yang dikerjakan. Betul. Itu sia-sia. Sama aja kita mau beli motor tapi kita nggak belajar. Iya. Setelah kita punya, ya kesulitan. Iya. Tapi kalau kita punya cita-cita tapi dari dasar kita sudah kita lakukan, Iya. sudah kita memperkuat, ya mudah-mudahan bisa berhasil. Iya. Tapi nggak ada ikhtiar, ya nggak bisa, hanya menggantungkan saja. Dilihat saja, macam kita gantungkan lampu tapi nggak pernah gimana cara untuk bisa hidup lampu ini ya. Betul. Ya bohong juga. Iya. Maka kalau mau gantungkan yang tinggi, ya dengan Usaha yang keras tadi Pak ya. usaha yang dan yang baik. Yang baik, betul. Kalau tidak begitu ya tidak akan bisa tercapai. Jadi Betul. hanya Menggantungkan saja. Ya contohnya saja, Mas Ridho Iya. punya ke sana, tapi dari dasar sudah ada. Iya, betul. Level nasional. Betul. Kedepannya yang sudah disuruhnya jadi, Iya. posisi tubuh juga sehat jadi, semuanya yang kelar, ada kendala. Iya. Ya, jadi kendala itu sudah menggantungkan tinggi tapi nggak ada ikhtiar. Iya, betul. Cuma juga. Iya. Nah, ini kebetulan ya, pada kesempatan yang baik ini juga kita juga Ridho serta pembina ini didampingi ya oleh Kepala SMA Negeri 1 Ridho kepada Ibu Husnul Marati MPDI. Kepadanya silahkan untuk naik ke atas panggung. Beri tepuk tangan yang paling meriah. Selamat pagi Bu. Selamat pagi juga. Ya, apa kabar Bu? Sehat Bu hari ini? Apa kabar Bu? Sehat hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat walafiat. Sehat walafiat ya Bu ya. Ibu Gusnul Marati MPDI, benar ya Bu? Iya. Kalau boleh nih Bu, sedikit cerita bagaimana sih ketika Ibu melihat sosok Ridho ini sebagai siswa yang berprestasi ya Bu ya, yang sudah mengharumkan nama SMA Ridho di tingkat nasional Bu, bagaimana menurut Ibu?
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, kami sebagai keluarga besar SMA Negeri 1 Kalirejo Ya. dan khususnya saya sebagai kepala sekolahnya merasa sangat bangga Ya. karena ya kami di Lampung Tengah dan khususnya kami di wilayah Barat Ya. SMA Negeri 1 Kalirejo Ya. itu mungkin dipandang orang itu di pelosok, tapi ternyata walaupun di pelosok Ya. kami bisa mengantarkan anak kami Ridho Hafizar Armadani Ya. berprestasi di tingkat nasional. Luar biasa sekali ya Bu. Ya, beri tepuk tangan buat Ibu Kepala Sekolah. Jadi memang dukungan penuh dari sekolah itu ada ya Bu ya? Iya, alhamdulillah ya kami mendukung sepenuhnya. Sepenuhnya Bu ya. Jadi waktu itu ikut ngantar ke nasional juga Bu kalau boleh tahu? Karena pandemi, Pandemi. jadi kami tidak diperbolehkan Tidak mengantar boleh ke waktu ya? nasional. Oh, Ya. jadi memang ada apa? Siapa waktu itu kalau boleh tahu tuh yang ngantar ke nasional dari sekolahan? Kalau dari sekolah, Ada. kalau dari sekolah hanya mengantar ke kabupaten Kak. Karena setelah dari kabupaten, saya diantar oleh Dispora kabupaten ke Dispora provinsi. Setelah dari Dispora provinsi, baru yang mengantar ke nasional dari Dispora provinsinya Kak. Oh, jadi dari pihak sekolah tuh nggak ada ya? Iya, Kak. Jadi hanya sampai kabupaten tadi ya? Iya Kak. Jadi ada tahapan-tahapannya Kak. Harus sesuai dengan tahapannya. Nah, ketika Ibu melihat Ridho ini sempat nyangka nggak sih Bu bisa sampai ke nasional? Iya, sebenarnya kalau harapan itu ada, Harapan itu karena ada, melihat Ridho ini anaknya tekun, Betul. kemudian dia memang memiliki keinginan yang tinggi dan Iya. gigih memperjuangkan mimpi-mimpinya. ya. Iya. Kami juga berharap ke nasional. Iya. Tapi yang namanya harapan dan kita selalu berdoa ya, mendoakan agar Allah selalu memberikan yang terbaik. Dan alhamdulillah atas kegigihan Ridho dan doa kita bersama, Iya. Allah mengabulkan apa yang diimpikan oleh Ridho. Amin. Mudah-mudahan di SMA Negeri 1 Kalirejo muncul Ridho selanjutnya Bu ya. Muncul Ridho selanjutnya yang berprestasi sama seperti Ridho ya, mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan Amin. ke depannya kami selalu mendorong Ya. ya agar siswa-siswi kami di SMA Negeri 1 Kalirejo berprestasi di berbagai bidang. Iya. Ridho sudah berprestasi di bidang paskibra nasional. Nah, yang Iya. lainnya juga berprestasi di bidang sains dan lain sebagainya. Iya. Dan kami juga berharap bahwa SMK Al-Hikmah juga bisa muncul generasi-generasi baru yang selalu akan Amin, berprestasi amin, di amin, berbagai amin. bidang. Tepuk tangan. Iya. Kalau balik lagi ke Ridho nih, dikit-dikit tadi baca tentang Ridho di latar belakang keluarga. Keluarga sendiri Bapak usaha di mebel ya? Iya Pak, Bapak usaha di belakang rumah, usaha kayak buat jendela pintu gitu. Dan Ibu di warung Betul, tadi ya? betul Kak. Dan saya lihat Ridho merupakan orang yang sangat disiplin sekali ya dari keluarga ya. Kalau boleh diceritakan sehari-hari Ridho ngapain aja sih kalau di rumah? Kalau sehari-hari saya selain sekolah, saya biasanya bantu ibu di warung Kak, jualan. Ibu jualan? Dan ke warung gitu. Biasanya juga bantuin ke pasar gitu. Buat Pernah belanja. ke pasar juga? Iya, buat belanja bantuin. Nggak malu waktu itu? Enggak Kak. Tapi kan ibu saya kan udah termasuknya lansia juga. Jadi Iya. saya kasihan lah ngeliatnya kalau nggak dibantuin gitu. Betul. Iya. Jadi walaupun Ridho sudah prestasi nasional, tapi nggak pernah malu ya bantu orang tua Betul, ya. betul. Ke pasar dan lain-lain. Wah, luar biasa, tepuk tangan buat Ridho. Salah satu contoh yang baik ya Ridho ya. Mudah-mudahan ke depan apa yang diceritakan Ridho tercapai. Amin, amin. Dan untuk kembali untuk ke Ibu Kepala Sekolah nih Bu. Nah, untuk Ibu sendiri, ketika melihat Ridho sekarang, ya, itu apa cita-cita Ibu sekarang ketika sudah melihat Ridho menjadi paskib nasional? Sekarang cita-cita Ibu apa nih untuk Ridho nih? Ya, khusus untuk Ridho, saya Ya. sangat berharap yang pertama tetap menjadi Ridho seperti saat ini dan juga sebelumnya. Amin. Ridho yang rajin beribadah, Amin. Ridho yang taat kepada kedua orang tua, Amin. dan Ridho yang gigih untuk mengejar dan menggapai cita-citanya, Amin. dan tidak lupa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan tercapai ya Bu. Dan Ridho juga bisa melaksanakan apa yang menjadi harapan dari Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Pembinanya Bang Muki ya. Oke, terakhir ini untuk closing statement ya, silakan Ridho, silakan berdiri ke depan, ikutin kakak sini. Silakan Ridho boleh memotivasi teman-teman, ngasih semangat, yel-yel atau apapun boleh untuk teman-teman, boleh dipandu, boleh dibimbing, silakan. Sebagai seorang paskibra pengerek bendera di tingkat nasional nih, silakan Ridho waktunya. Motivasi ya Kak. Motivasi boleh, yel boleh.
Silakan berdiri, nggak apa-apa. Berdiri, silakan berdiri. Semua berdiri. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini bukan bermaksud untuk mengajari atau mengajari kakak-kakak sekalian. Saya di sini hanya memberikan sedikit motivasi. Saya awalnya hanya orang biasa, hanya manusia biasa. Tapi saya hanya punya tekad dan semangat untuk bisa meraih cita-cita saya. Semua orang berhasil bukan tanpa usaha. Semua keberhasilan pasti ada usahanya. Tidak ada setiap keberhasilan yang instan. Dan itu terbukti nyata adanya. Orang-orang melihat saya sekarang hanya saat saya berhasil, tapi tidak melihat ke belakang, tidak melihat proses saya ketika untuk menuju ke nasional. Bahkan saya sempat merasa down, sempat merasa ingin menyerah. Tapi saya ingat kembali, apa tujuan saya bisa ada di posisi itu? Apa motif yang membuat saya bisa ada di sini? Saya selalu ingat tujuan awal saya ingin menjadi paskibraka nasional. Dan itu yang membuat saya menjadi terus semangat dan tidak pantang menyerah. Perjalanan saya tidak singkat, cukup panjang. Dimulai dari bulan Januari hingga saat ini. Pesan saya untuk kakak-kakak sekalian dan rekan-rekan semuanya, teruslah menggapai mimpi. Tidak usah peduli dengan omongan orang lain yang ingin menjatuhkan kalian. Karena ketika kalian sukses, kalian itu sendiri sukses. Dan ketika kalian jatuh, orang lain tidak peduli. Terus fokus pada titik utama kalian, titik tujuan kalian. Kalian harus berpikir gimana langkah-langkah saya untuk selanjutnya. Berpikir untuk kedepannya. Ketika kalian bercita-cita untuk ini, maka apa saja kalian cari tahu informasi. Tahap-tahap apa saja yang harus saya lewati, apa saja yang harus saya persiapkan. Dengan begitu, hidup kalian akan tersusun. Kalian akan mengetahui jalannya untuk kedepannya, untuk meraih cita-cita kalian. Terus semangat dan pantang menyerah. Jadilah pemuda yang berkreasi, berinovatif. Walaupun kita dalam masa pandemi seperti ini, kita buktikan kalau kita dari desa saja bisa ke tingkat nasional, kita bisa menunjukkan jati diri kita bisa menunjukkan harga diri kita bisa mengangkat martabat kita bisa membawa nama Kalirjo ke kancah nasional bahkan internasional. Tepuk tangannya paling meriah buat Ridho. Saya yakin anak-anak Alikma keren, pasti bisa. SMK Alikma Podcast Sigma. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, terima kasih Ridho. Silakan kembali ke tempat. Baik, silakan duduk kembali. Oke, terima kasih buat Bang Uki selaku pembina Paskib SMA Negeri 1 Kalirjo, kemudian buat Ibu, terkhusus Ibu Kepala Sekolah yang terima kasih sekali sudah mendampingi Ridho sampai ke sini ya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Ibu semoga selalu tercapai dan tidak lupa selalu Ridho berusaha dengan sebaik-baiknya. Dan untuk Bapak Kepala SMK 5 Kalirjo, Bapak Suwardi, alhamdulillah sudah menemani dan sudah mau ikut serta dalam kegiatan pada hari ini. Mudah-mudahan pun siswa SMK 5 bisa mencontoh berprestasi seperti Ridho ya Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekian dari saya beserta dengan para narasumber yang luar biasa ini. Mudah-mudahan pada kesempatan yang baik ini apa yang menjadi tujuan kita bersama di selenggarakannya acara ini tercapai, dan apa yang menjadi motivasi dari Ridho tadi bisa dilaksanakan oleh semuanya dan bisa muncul lagi Ridho yang lain ya. Ridho yang lain bisa berprestasi di kancah nasional. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan Pak Wadif kalau ada kata-kata yang ingin disampaikan. Terima kasih untuk Bu Husnu selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kalirjo. Mudah-mudahan hal ini, ukhuwah ini bisa menjalin kita lebih baik lagi Bu. Amin amin amin, amin. Dan mudah-mudahan putra putri kita bisa mencapai target yang mereka targetkan.
sekali lagi Bu, terima kasih yang tak terhingga sudah bisa hadir memotivasi siswa-siswi kami jadi contoh, dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang memang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih Bu Isnul, terima kasih Mas Ridho, terima kasih Mas Uki selaku pembina. Mudah-mudahan ya kedepannya kita akan lebih baik dan lebih baik lagi. Itu yang bisa saya sampaikan. Amin. Oke, terakhir ini ya, sambil nanti Ridho turun, silakan Doa dan sama Winansi tadi untuk naik ke atas nyanyi dulu ya. Tadi nyanyi Paskibra ya, silakan untuk Doa dan Winansi. Merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangat Indonesia, debar jantungku, getar nadiku, berbaur dalam mengenangmu. Gegar-gegar pelangi jingga. Semuanya nyanyi ya. Indonesia, nada laguku, simfoni berteduh, seras dengan simfoni. Indonesia, nada laguku, simfoni berteduh, selaras dengan simfonimu. Gebiar-gebiar pelangi hingga. Buat Kak Dido bisa nyanyi? Jangan nyanyi. Kusing-singkan lengan, malam-malam tuntas denganmu. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, menyatu dalam semangat